co-host di sini Ari ya. Iya. Di awal. Tapi kali ini gua sama Ronald bakalan bahas tentang percintaan yang begitu kompleks. Itu isinya tentang toxic relationship sampai LDR. Jadi buat kalian yang lagi mengalami atau punya pengalaman dalam kedua hal tersebut yang tentang percintaan lah, tonton video ini sampai habis. Oke? Cuma di oral, obrolan ringan. Obrolan ringan ala Ronald. Selamat datang di Oral Obrolan Ringan ala Ronald. Hari ini kita sudah bersama Mutia, apa namanya? Mutiara Moren. Oh, Moren tuh apa dari mana sih? Bahasa Belanda sih kata Waduh. gue. nenek lu dari Holland Bakery lu. Belanda. Emang lu ketemu Belandanya? Ada dari bokapnya nyokap gue sih. Marga itu masih Marga apa? Brighton Hayes. Sama tuh Ari juga tuh marganya. Iya, Ri. Marga jiwa. Marga satu. Hari ini gue hadirkan Mutia Moren untuk bisa ngobrol-ngobrol sama gue di Oral. Lu sebelumnya udah tau Oral belum sih? Udah pasti lah. Udah lah. Gue udah kasih tahu udah lama. Pura-pura nggak tahu. Mau lu nggak? Aku harus pernah tahu dulu nih ya. Jangan. Di sini nggak ada setting dulu. Oh iya siap. Ini di setting. Ini di setting. Tempat. Beda dong itu. Tapi episode sebelumnya lu nonton belum? Udah. Mana? Udah dong. Episode mana? Yang lu kan? Iya, emang baru satu doang. Baru satu. Gue nanya. Iya, gue doang. Nah, gue mau ngobrol-ngobrol sama Mutia hari ini tentang yang namanya percintaan. Iya, ada pernah. Iya, tapi Iya. sebelum masuk ke percintaan kita kenal tuh dari proyek apa, Mut? Nah ini. Kita tuh kenal dari project mini series friendship. Itu juga kayak kok bisa ya Nat ya? Maksudnya mungkin karena di pertemanan yang kita dalam mini series itu tuh ya Dekat. iya, maksudnya kayak kita tuh ngobrolnya enak, nyambung gitu nggak sih? Kayak gue ngerasanya sih klik gitu ya. Dan nggak suka drama. Iya. Nggak, setiap proyek pasti ada drama. Pasti ada dramanya. Ada Tapi dramanya. kitanya tuh yang kayak ya Ada udah, makanya sih ya ini orang nyari dukung malah bikin drama sih Mas. Ada. Iya. Nah gue kenalnya sama Mutia memang dari Mini Series Friendship. Waktu itu tuh pertama kali gue ngeliat Mutia ya Mutia. Gue ngeliat lu ya pertama kali. Ini gue bilang nih orang anjing gayanya cetar banget gitu loh. Gile. Asli dengan datang yang dia cuma pakai kayak dalamannya tank top terus luarnya kayak apa outwear dulu gitu ya, kemeja atau gitu. Iya. Terus apa ya gimana kayak beling banget ngerti sih lu? Anjing nih orang gue bilang mau kondangan atau gimana bangsat. Kacau lu. Terus udah tuh, tapi awal-awal gue belum ngobrol sama lu. Iya. Awal-awal. Jual mahal dikit. Ronald tuh masih ngomongnya tuh sama yang cowok-cowok waktu itu. Gua masih sama yang cowok-cowok. Sama yang cowok, tapi udah ngelirik ke gue. Anjing ngelirik lu. Ada apa nih? Tau gak sih, gue kedapatan sesuatu. Jadi Ronald tuh liat snapgram gue. Lu Raffi juga waktu itu. Sumpah. Lumayan nih buat collab. Terus, kenapa viewers gue ada dia? Iya karena gue ngecek kan pemain-pemainnya. sih, jangan salah pikir dulu. Bener. Itu ngecek, karena gue juga kayak gitu. Gue juga Gua ngecek. Gue gak sengaja ngeliat snapgram cuy. Gue lupa. Pencet. Gue kira nih akun all shop gua. Ternyata akun utama anjing kedapetan gue. Tapi memang gue ngeliat lu pada saat itu, wah gue lihat nih orang proper sekali nih. Ya kan dari segi gaya segala macam wah berat. Dan waktu itu kenapa gue masih ngobrol sama cowok-cowok belum ngobrol sama lu? Karena itu gue ngeliat wah ini orang kayaknya jutek nih, judes mukanya. Muka lu judes banget. Lu ngerasa nggak sih muka lu judes? Iya. Ya kan? Ngerasa sih gue kalau orang yang nggak ngajakin gue ngomong, yaudah. Makanya banyak haters sih. Kalau yang belum kenal pasti bakalan. Dan pertama kali gue ngeliat ini orang bibirnya. Emang bibirnya tuh bibir lo emang paling on point sih Mut. Apa salah bibir gue? Apa salah dan dosa? Enggak, tapi memang bibir lo on point sih. Oh ya. On point. Dan memang itu sengaja sampai hari ini gue kenal sama lu selalu bikin bibir lu tuh mengkilap.
nyangka sih bakalan jadi kayak gini, muka gue bakalan merah deh kayaknya. Apa ya? Sengaja gitu, mengkilat. Tadi sebelumnya waktu gue SD itu gue minder karena dikatanya doer. No, karena dulu lu sering botol lagi dulu. Korok gitu. Sedap dong. Ada dulu kayak gitu. Iya, Dulu terus bibirnya tuh sampai ada titik-titik. iya, sampai ada bekasnya juga. Botolnya nanti kalau botol Coca-Cola yang beling. Ini foto Maison. Iya, yang mana ujungnya kan tajam tuh, tajam. Jadi bebekas aja yang gini. Sumpah itu kelakuan goblok pas masih kecil. Ada lebih goblok lagi buat Gimana? adik kelas gue. Dia pengen dagu dia kayak orang luar, kayak bebelah. Itu belah lo BTW. Tapi lu nggak belah banget kan? Iya, nggak belah banget. Nggak sebelah itu lu. Enggak, maksudnya kalau lu kan enggak. Apa tuh? Jadi dia dengan cara gini, digaruk-garuk. Merah dong. Harusnya kan Bebelah kagak, luka. Iya, biru-biru gitu koreng. Iya, jadinya koreng. Jadi koreng lah, gua ketawa jadi orang ngide. harusnya digini-giniin nggak sih kayak, aduh gua nggak enak. Gua nggak tahu sih. Digini-giniin, dibelah-belahin gini. Nah iya kayak gitu. Kayak pernah lihat nih kalau begini bentuknya. Apa sih? Apa Kayak tuh? gini. No, lo kalau begini no, bentuknya sama. Gue suka-suka banget. Aduh. Jangan lah sih, gimana sih? Tapi kalau lu natural kan. Natural. Terus gimana pas lu dulu dikata-katain itu? Ya gua Ya, minder. ya kalau SD mah iya Gua masih kecil. dikatain ini yang download bebek ada. Buset. Katain bebek iya. Maksudnya kayak Bebeknya jangan bintang ngomongnya. bebek. 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 Lo bini ya? Bebek. Bebek. Emang gua lagi pintar anjrit. Wah gini. Terus abis itu ya gue nanya sama nyokap gue, kenapa sih masa bibir Tiara tuh kayak gini? Kata nyokap gue, ya waktu lahir yang ditarik duluan tuh bibirnya. Buset. Ditariknya pakai bibir lagi nih. Serem banget dokternya. Anjir. Udah dicipuk gue dari kecil, ya ampun. Dokternya gila mereka ini. Apa sih? Jilat mekanisme itu namanya untuk melatih bayi biar Asam urat. Biar nggak salah asam urat. Iya, biar bayinya tuh keluar selamat. Jilat mekanismenya harus benar loh. Narik bayi gitu. Gila mek. Iya bener. Bisa ya kamu sonal. Tapi beranjak dewasa gimana? Beranjak dewasa. Bangga dong lu bibir lu Iya, gitu. jadi bangga sih bibir gue kayak gini. Tadinya gue itu pernah jadi kelinci percobaan juga sih, Nal. Jadi gue kenal ada namanya salah satu yang punya klinik kecantikan gitu kan. Terus namanya Kadin. Iya, tapi itu udah 3 tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan maksudnya tanpa itu pun emang bibir udah kayak gini. Gue tahu kan kalau filler itu kan mereka cuma bertahan tuh 6 bulan. Filler 6 bulan karena kalau flare Dari bayi. kalau flare ada terus tuh. Iya dong, orang bingung ada flare. Tapi itu pun juga Nal, gue tuh cuma pengen Flare ini breakdance nge-flare. Gue gak tahu itu tapi gue flare. Lu Pikiran gue ke lain soalnya, lu ngomongnya begitu. Terus 6 bulan? Terus abis itu Tapi lu suntik dong? itu cuma 0,1. Apanya 0,1? 0,1 apa ya? ml Mili? mililiter. 1 0,1 doang, dan karena itu juga di bagian bawah bukan atas. Tapi lu atas sama bawah sama lu? Oh ya? Iya lu? Ya karena yang aslinya emang udah kayak gini. Gua kira nyong. Gue mah bakalan jujur bilang kayak gitu karena ya saat itu juga gue bayar cuy. Jadi kalau misalkan kayak orang nanya, gue bilang gue hanya saat itu menjadi kelinci percobaan saja. Tapi sebelum syuting memang udah kayak begini. Memang udah kayak begini, sampai sekarang begini, mau lu mencong-mencongin juga emang udah kayak gitu. Iya. Gue pernah ngeliat dia nyorong. Ini bibir amplak, gue Gede banget sih. gede banget gue bilang. Kacau. Angelina Jolie. Dudu. Injalin apa? Coli.
Jolly. Oh Jolly. Jolly. Gila. Nah sampai akhirnya kita mulai deket tuh ya, mulai friendship tuh ya. Iya dari situ. Nongkrong ya, tapi lu jarang nongkrong. Gue jarang nongkrong. Kenapa? Sekali doang nongkrongnya. Kenapa sebabnya lu jarang nongkrong? Ngerti dibuka kan? Ini gue pengen tahu bro. Enggak, karena gue kan kuliah juga kan saat itu tuh lagi padat banget. Tambah kan beas juga, jadi gue harus mempertahankan IP tuh. Iya. Nah susah buat bagi Tapi kan weekend kita, lu jangan alasan kuliah. karena gue kalau weekend itu gue pulang ke rumah, itu waktunya gue sama keluarga gue biasanya. Oh berarti lu gak pernah keluar weekend? Iya pernah, tapi jarang. Tapi sama kita nggak pernah, bukan jarang nih. Iya, saat itu karena ya Belum dekat mungkin, belum iya dekat. belum dekat. Iya. Terus kayak Ada nggak suka katanya sama member? astaga Tuhan, kagak nah gitu maksudnya ya gimana ya? Kita kan nggak bisa memaksakan diri kita kalau memang kita nggak nyaman di situ. Iya, Ya, kita benar. nggak bisa Benar, maksain lah ya. dipaksa Jadi, dong. ya udah daripada memaksakan terus jadinya toksik, mendingan Cabut, lu nggak ikut nongkrong. Iya nggak ikut nongkrong. Ikutnya Oke. kalau cuma beberapa orang gitu doang loh kayak Orang-orang tertentu. orang tertentu. Berarti ada masalah dong sama orang. Bukan ada masalah, tapi karena gue gak nyaman aja. Oke. Iya, gue gak nyaman fake gitu, enggak. Tapi gimana? Sekarang kan friendship udah tayang di Netflix. Di Netflix. Perasaan lu main di friendship gimana Mut? Bersyukur banget sih. Bersyukur ya? Bersyukur banget karena Senang. seneng lah, karena gue satu, gue maksudnya menambah relasi juga loh di sini. Gue menambah relasi, gue bisa ketemu nih sama lu, dan ya dulu ya. Gue bisa ketemu sama lu gitu. Akhirnya maksudnya kayak gue nambah teman-teman gue juga gitu, Iya, yang di luar iya. kampus ya. Iya. Nah terus lanjut, gue itu lebih nyaman berteman sama yang di luar kampus sih. jujur Kenapa aja. yang kampus lu? Hedon sih kampus lu. Ya sebenarnya iya, ada juga yang buat gue nyaman gitu loh. Ada beberapa orang yang buat gue nyaman di situ. Ya lu tau lah gue orang kalau misalkan emang gue nyaman ya udah cabut. Iya. Nah. Kayak gitu. Nah ketemu sama lu, soalnya Ian, G, itu buat gue nyaman gitu loh. Dan maksudnya ya gue senang, gue bisa jadi diri gue sendiri. Iya. Gitu loh. Dan buat apa kita berteman kalau kita tuh nggak bisa jadi diri kita Iya, sendiri bener. gitu ya Fake kan. ya, di depan Makanya. di tongkrongan tuh nggak asik. Tau-taunya lu di belakang diomongin. Iya. Kalau gue mah suka banget karena bukan cuma hubungan doang loh yang toksik. Tadi kan kita mau bahas percintaan kan. Iya. Ini ya sekalian lah ya. Iya. Nah, jadi bukan cuma hubungan percintaan doang nih yang toksik, pertemanan juga bisa lo toksik. Lu pernah ngerasain? Pernah. Apa yang lu rasain nih? Kejadiannya seperti apa? Kejadiannya jadi bener-bener orang tersebut di depan gua baik banget. Bener-bener gua merasa gila dia tuh kalau emang dia bisa bantuin temennya, dia akan bantuin dengan semaksimal mungkin gitu loh. Tapi ternyata gitu kan di belakangnya ya begitulah. Ngomong itu sebenarnya udah basi banget, udah banyak Iya, banget. sering. Iya kan? Nah maksud gue tuh kayak lu ngomongin kalau memang lu ada masalah sama gue, lu ngomong gitu loh. Lu ngomong langsung sama gue gitu loh. Ya kayak gimana sih kita, nah lu jangan gini nih kayak gitu kan. Itu lebih enak gitu loh. Jangan malah lu ngomong ke orang lain. Emang lu bisa pastiin orang lain itu nggak akan sampein ke orang tersebut gitu loh. Dan Apa yang belum udah tentu lu kan ngomongin. orang itu bisa nyelesain masalah lu berdua. Iya bener banget. Karena kan masalah itu yang tahu cuma lu berdua. Maksudnya ya apa salahnya sih lo menjadi ya pure yang jujur tuh? Kenapa sih susah banget? Karena belum tentu ketika lu cerita sama orang nih ya, kalau lu punya masalah, orang itu tuh bisa 100% memberikan lu solusinya. Iya benar. Dan menurut gua tidak akan pernah bisa. Benar. Karena kan harus mendengar dari kedua sisi. Benar dari kedua. Nah, makanya yang bisa menyelesaikan lu sendiri sebetulnya. sama orang yang bersangkutan. Iya. Gitu. Tapi ngomongin pacaran nih, ini banyak banget yang awal-awal ya, gue pas friendship, gue suka storyin sama lu. Terus mereka nanya ini siapa, udah punya pacar apa belum? Terus lu udah punya pacar belum sih lu? Udah. Buset, gue jawabnya ini banget ya. Antusias banget. Udah, lu jadi. Ya. Berarti teman-teman yang kalau demen sama lu gimana nih? Ya jangan. Iya, iya. Ya cukup kalian simpan aja perasaan kalian buat Iya, orang lain. anjir. Enggak lah, kan cewek di luar sana masih banyak. Bener. Udah berapa lama lu pacaran nih sama yang ini? 8 bulan. 8 bulan. Bentar lagi lahir. Iya, anak pertama ya. Zaman. Gue udah siapin nama, astaga. Kalau emang nanti Emang udah ada anaknya? belum. Oh. Iya, belum kempes ini. Oh, tapi mah bikinnya rutin kan? Astaga. LDR gitu. Oh, LDR.
Berarti numpuk dong kalau yang Iya kan numpuk ya? Iya. Sering VCS dong? Video call sayang. Iya video call sayang maksud gua. Sering VCS berarti ya? Iya, video call tiap malam. Oh setiap malam. Cowok lu gimana kalau ketemu? Di Padang. Di Padang gila jauh sekali. Sumbar. Sejauh ini lu udah bertemu berapa kali? Lu kenalnya di mana nih? Maksudnya sama-sama di Jakarta, kalau ketemu tatap muka lu kenalan atau gimana? Karena kan yang gua tahu memang lu kompleks banget nih. Hubungan lu nih. Ini maksudnya LDR ya, Oh, LDR. iya. Sama-sama kerja. Iya, sama-sama kerja. Ya, pertama kali ketemu ya. Ketemuan tuh dari Instagram. Sosmed. Sosmed. Oke, Dari Instagram. sosmed Instagram. Nah, itu tuh ceritanya sangat-sangat tidak terduga. Gimana tuh? Jadi pada saat itu kan gua memang lagi time healing nih dari Oke. yang Mantan dari lalu. mantan, yang lalu dari lagi time healing karena itu benar-benar gue membutuhkan waktu, menurut gue butuh waktu yang lama gitu loh Oke. buat healing pada Oke. saat itu. Nah, gue lagi kerjain tugas kampus, terus si Kapriti lah kan, Iya. si Kapriti nih personal manager gue. Karena udah gendut kali lihat gue nggak mau yang kayak mau sama, maksudnya nih menurut Ditawarin lu Iya, nggak kayak, antusias. menurut lu ini gimana gitu loh. Iya. Kayak biasa aja, udahlah kak, maksudnya kayak duh gue lagi malas gitu loh. Dan sekedar info aja, maksudnya orang kan mikirnya ini cowok berseragam gitu-gitu. Oke. Sebelumnya tuh gue nggak suka sama berseragam coy, Oh. bener-bener gue nggak suka sama berseragam. Tapi gue ke gitu Kepati lo. gitu kan Iya. sama yang berseragam. Dan untungnya ketemunya sama cowok gue yang sekarang sih, puji Tuhan ya. Kenapa nih? Lu bersyukur kenapa ketemu momen sekarang? Ih, gue kayak gak nyangka gitu asli. Kenapa tuh? Karena so far nih sejauh maksudnya gue ketemu sama cowok-cowok yang lain ya. Iya. Maaf cowok-cowok gitu. Tapi maksudnya ya yang pernah gue ketemuin gitu, gue belum pernah ketemu sama yang cowok gue sekarang ini. Kenapa itu? Ceritanya tadinya tuh gue nggak tertarik sama cowok gue ini. Oke, pas gara-gara nunjukin apa? fotonya. Oh, oke. Nah, Mungkin kaku banget karena seragamnya kan. iya. Lu ngeliat cowok lu Nggak ngefans tahu banget ya, seragam. karena gue jujur kalau lu tanya, menurut lu cowok itu ganteng atau enggak? Gue bingung mau jawabnya. Wih, gimana tuh? Karena menurut gue cowok yang rapi aja tuh udah ganteng. Menurut gue dia udah rapi, wangi tuh udah ganteng. Soalnya cowok lu ngepres banget bajunya. Wah. Di baby, di baby. Seragamnya kenceng banget. Tuh kalau boleh tahu seragamnya merek Under Armour. Ngepres banget itu. Gue juga pernah nanya sih, itu kamu nggak kalau duduk nggak susah? Kalau badan mending dah, kalau celana, tapi dia nggak ngepres kan celana. Enggak dia Oh nggak enggak, iya masih tahu. aman. Iya, gue nggak tahu. Katanya enggak, tapi ngepres di belakangnya cuy di. Dari belakang ngepresnya. Iya, bokap. Oh, mentok ya. Jahitannya mentok. Jahitannya. Iya. Itu Merah nih muka gue, untung lightningnya begini. Terus akhirnya jalan sampai sekarang nih. Jalan sampai sekarang, cuman Total ketemu udah berapa kali? bentar dong Mel, Apa? belum Apa? sampai situ. Ini tuh kayak gue harus menyampaikan. Ah ya, gitu. apa kamu boleh gimana? Jadi awalannya itu tuh Kak Priti akhirnya nunjukin videonya. Video dia lagi stick master. Lagi ngapain? Stick master. Oh, stick master. Stick master. Nah, Iya. karena gue memang kagum gitu kan. Jadi ada rasa kagum, ih keren ya, gue bilang kayak gitu, ih keren ya. Terus abis itu Dia stick master tuh yang panjang gitu. stick master, iya kan? Iya Oke. sticknya panjang. Oh. Kayak di Akpol, Akmil itu juga ada. Stick yang keju dia nggak bisa berarti stick keju. Gimana? Kecil banget tuh. Terus Parah lu. ya siapa tahu semua stick bisa ya? Bisa stick Gua banget. nggak tahu. Bisa ya poki-poki gitu. Kecilan. Jarinya gede banget. Dia tinggi banget Oh iya tinggi cowok lu yang menarik udah kayak gitu. 190. Gila 190 ya? Gila sih. Beda kacau. 30 cm sama gua. Cowok lu kebanyakan makan yang listrik tuh gua rasa. Sama tangga bangku. Dicampur. Ya buat ambilin buah. Iya, yang panjang banget gila 190. 190. Jadi kebayang kan? Lu kalau dongak ngobrol Dongak. Iyalah, ih kan jadi kangen, jadi Iya. kebayangin ngeliatin. Kayak iya. Terus sampai sekarang udah ketemu berapa kali nih? sekali. Sekali.
udah ketemu 2 dong Mut. Sekali dong, Naf. Sekali dong. Ngapain nama lu? Apa sih Mut yang itu? Oh iya sekali, kalau kayak sekali ya. Mau kedua kali nanti. Iya. Ini. Ntar yang kedua kali baru. Pasti gue. Iya, yang kedua kali baru. Bener. Jadi lu baru sekali nih ketemu. Sekali. Ntar yang kedua kali baru. Baru dia datang ke sini. Oh dia datang ke sini kedua kali. Untuk sama keluarga gue. Oh oke. Nah, yang follow duluan Dia. Kak Priti pakai IG gue. Nge-follow dia, Oke. nge-like foto dia 3 foto. Gue kayak shock gitu. Gue shock kayak, "Hah, what the fuck? Aduh gimana?" Karena gue biasanya nggak pernah kayak gitu. Nah, nggak pernah kayak gitu. Kayak lu nge-like foto Bimo Bemer ya. Itu dia yang tekan guys. Besok paginya, tadinya gue nggak berharap untuk di notice. Iya. Terus sekarang gue liat, ih like-nya banyak banget. Karena lu memang lagi antusias kan. Iya, viewersnya juga ratusan ribu. Oh lu berarti ngeliat viewersnya dia. Gue liat viewers dia kayak video dia yang liat. Itu standar cowok lu, seperti itu viewersnya harus banyak, like-nya harus banyak. Kagak. Oh bukan. Maksud gue nggak berharap untuk di notice. Jadi kayak nggak mungkin lah dia notice gue, sedangkan notice dia tuh pasti banyak. Betul. Gitu loh di Numpuk. konten gue. Iya numpuk. Ternyata besok paginya jam 8 pagi gue masih ingat itu tanggal 5 April dia DM gue. Apa ya dia promonya dia? Hai. Enggak, dia langsung nanya. Jual "Kristen?" minyak nggak? Gitu. Dia langsung nanya Kristen. Oke. Nggak ada hai boleh kenalan nggak? Enggak. Kristen. Wow, gue langsung kayak gue dengan puasa gue bangun pagi. Tapi lu kayak ini nggak sih? Maksudnya kayak agak ngapain ya? Orang kok tiba-tiba menanyakan agama? Iya, gue bertanya-tanya. Ini kalau gue sih jatuhnya lebih yang kayak emang penting gitu. Oh, kalau gue jatuhnya gitu. jatuhnya berarti nih cowok lagi nyari yang serius. Oke, itu menurut Gitu kan. pandangan lu berarti. Mungkin dia memiliki yang kayak menurut dia mungkin susah untuk cari yang seiman gitu loh, yang seagama. Oke. Gue bukan mau bawa agama juga Iya. ya, tapi memang ceritanya adalah dia nanyain ke gue Kristen. Oke. Dia nanya gitu. Nah, gue kan agak lupa namanya dia pada saat itu kan. Kayak, "Kak, yang semalam itu yang kakak follow terus like fotonya tuh siapa?" Gue tanya gitu. Gue bangunin Kak Priti. "Yang ini bukan," gue tunjukin. Ih, si Kak Priti langsung bangun dari kasur. Gue dibayangin begini dong. Ya ampun dia, itu senang sekali dia. Gue kayak lagi lemas terus gue begini-begini. "Iya Kak, Hah, kenapa emangnya?" Gak maksudnya, sampai si Kak Priti tuh ngomong gini. Iya. "Pokoknya kalau sampai kalian jadian, gue masuk surga." Gue Gituin cuy. buset. Masuk surga aja. Masuk surga. Aduh, itu loh. Terus akhirnya jalan lah sampai sekarang. Jalan sampai sekarang. Tadi katanya 4 hari doang. Oh, oke. Teman-teman Instagram gue pasti pada mau tahu, maksudnya followers gue di Instagram pasti pada mau tahu. PDKT berapa lama? Tapi 4 hari doang. LDR itu kalau gue pribadi sih gue gak percaya LDR. Oke, itu kenapa? Oh, jadi balik gue yang nanya ya? Gue karena menurut gue semua orang tuh bisa, gue nggak apa ya, nggak ada jaminan sih untuk mengatakan orang ini menjaga hati gue dan menjaga perilaku dia untuk tidak mengecewakan. Iya, makanya gue belum percaya nih sampai sekarang. Gue tadi juga gak percaya, Nal. Gue tadinya ada di posisi lu sekarang gitu loh, yang soal percaya tentang LDR atau Iya. enggak. Tadinya gue gak percaya. Kalau orangnya itu bukan dia, gue gak akan bisa jamin gue bisa jalanin LDR juga. Kenapa orangnya dia lu bisa jamin lu bisa LDR dan lu percaya sama Karena dia? mencari, maksudnya menemukan seseorang yang bisa mengapresiasi kita, hal sekecil apapun itu yang kita lakuin yang ada di kita tuh diapresiasiin banget dan inisiatif itu susah banget. Dalam arti dia ngabarin lu segala macam. Iya, tanpa inisiatif dia tuh dia berusaha untuk menjaga kenyamanan gue dan gimana caranya untuk gue bisa merasa yang kayak gue pernah bilang kalau dicintai setiap hari walaupun nggak ada kontak fisik gitu. Nggak ketemu. Nggak ketemu, tapi gue ngerasa dia deket ada gitu kayak gue makanya benar-benar nggak nyangka banget sih maksudnya bisa ketemu sama cowok tuh yang kayak gini, gue bingung. Tapi apa yang membuat lu juga tidak aneh-aneh, Mut? Karena kan menurut gue semua orang punya rasa bosan ya. Karena gue nggak tahu gue mau sama siapa lagi kalau bukan sama dia, nggak tahu di pikiran gue sekarang kayak gitu.
Itu yang membuat lo tidak aneh-aneh. Iya, dan memang gue orangnya ini memang sulit buat jatuh cinta. Nah, sebenarnya gue juga nggak tahu kenapa sama dia ini bisa secepat itu. Dalam kurun waktu 4 hari, gue juga nggak paham. Tapi benar-benar kayak dari pengalaman gue yang sebelumnya, kalau kita tarik lagi, gue nggak pernah ngerasain yang benar-benar pure yang dicintai. Yang dicintai yang gimana sih, yang dikasihi gitu loh. Ini bahasa jadi dalam banget ya. Yang dikasihi, terus saat gue cerita dia nggak ada ngejudge. Dia benar-benar yang mendengarkan dan ngasih. Ya kalau memang dia bisa ngasih pendapat, ngasih saran, dia akan kasih. Tapi kalau memang dia nggak bisa, dia hanya bisa untuk mendengarkan, ya dia ya udah. Karena gue juga gitu sih, kalau teman gue cerita tuh gue selalu nanya, ini lu mau gue kasih pendapat, apa lu cuma minta gue untuk mendengarin doang? Gitu. Iya. Karena akan menjadi salah kalau misalkan kita maksain untuk ngasih betul. pendapat. So iya, so pinter. Iya, jatuhnya kayak sotoy. Tapi lu bilang tadi adalah lu baru kali ini ngerasa dicintai. Iya. Sejauh ini lu pacaran udah berapa kali emang? 4 kali. 4 yang nggak pernah merasa. Oh, sama kayak ini 4. Iya, 5 dong yang ini. Oh, berarti mantan lu 4 nih. Iya. 4-4-nya lu nggak pernah merasa dicintai seperti yang ini? Nggak pernah. Kenapa itu? Kalau yang zaman sekolah mah, buset itu masih cinta monyet menurut gue. Cinta monyet lah sekolah mah. Iya, nah menurut gue tuh yang gue ngerasa benar-benar gue sampai berjuang, kayak berjuang buat mempertahankan hubungan itu saat gue kelas udah SMK sih, SMK kelas berapa ya? Kelas 1 atau kelas 2 sih Kak Brit? 1. Kelas 1. Kelas 1 semester 2. Kelas sekolahnya lo gue liat. Tapi itu pun juga kayak ya belum begitu yang dewasa gitu loh. Nah pas di kuliah tuh baru lu pacaran lagi. Paling lama berapa tahun lu pacaran? 2 tahun. 2 tahun? Tapi lu mengalaminya apa saat itu? Kata-kata doang? Atau ada fisik? Tiga-tiganya. Gila. Tiga-tiganya. Paling parah deh. Paling parah toksiknya ini di bagian mana gitu? Menurut gue ya? Iya. Jujur nih, iya. mental, bukan fisik. Oke. Karena tapi fisik juga kena berarti? Dipukul loh? Iya. Gila. Ini sama mantan lo ya? Iya. Gokil. Nih, iya. Cuplikan tapi pukulan. Oh my god. Tapi memang itu dia tuh pernah kasih lihat gua. Nah, ini nih, maksudnya yang kayak begini ya. Ini tuh banyak hal yang kayak begini. Iya. Banyak banget, mungkin bukan Mutia doang, mungkin lu pada yang lagi nonton lu punya teman yang kayak gitu, atau bahkan lu yang kayak begitu. Iya. Nah, itu sebenarnya tuh apa ya? Menurut gua ketika lu tahu apa yang ngerasain saat itu? Iya, lu ketika udah mendapatkan. Kenapa lu masih bertahan? Nah, menurut gua akan menjadi bodoh ketika lu bilang gua sayang. Nah, kalau gue bukan karena sayang. Karena lu takut. Satu, iya. Nah, karena gue takut. Karena mungkin bisa jadi kayak begini juga, lu takut. Oke, ketika misalnya gua mau lanjut ke tindak hukum, dia lebih kuat atau dia backingannya lebih gokil, misalnya ya. Tapi kan sebenarnya adalah ketika sesuatu yang benar itu tetap menjadi benar. Gak ada salah menjadi benar atau sebaliknya. Nah, itu menurut gue. Ya kan? Iya, benar. Itu kalau menurut gue ketika kalian udah punya pacar yang kayak begitu, selesain, kelar udah menurut gue. Karena yang namanya kayak begitu, kayak gimana ya Mut? Dia tuh nanti akan kebiasaan sama elunya. Mungkin karena sifat lu yang kayak begitu dia bisa semena-mena. Mungkin ya, karena taunya kalian, karena taunya, maksudnya dia ya, gua nggak mau sebut oknumnya dia. Pada saat itu melakukan itu semua kayak berulang-ulang kali. Sering berarti dong lu? Diselingkuhin. Oke. Diselingkuhinnya parah banget sih itu. Tapi dia nggak mau buka di podcast dia. Tapi ntar kita cerita tentang selingkuhnya. Iya. Sekarang gua mau cerita tentang si kekerasannya ya. Kekerasannya ya, oke. Nah, itu gua kalau tadi kan lo kasih saran ke teman-teman semua tuh memang untuk pisah. Iya, pisah. Karena orang gini Mut, ada faktor gini. Dia akan tetap menjadi seperti itu karena elunya bisa gue gituin. Iya. Tapi mungkin one day value kalian tuh udah benar-benar rendah banget. Dan one day mungkin dia bisa berubah dengan orang yang bisa melawan dia.
Nah itu, Oke. menurut gua itu faktor yang dimana bisa terjadi. Makanya kalau ketika kalian ngerasa gua nggak akan bisa ngelawan lu dan gua males untuk berbelit-belit di bagian ini, kayak gua harus ngelaporin segala macam ke pihak yang berwajib, ya udah kalau menurut gua udah kelarin aja sih. Karena berbahaya kalau Iya, panjang. benar banget. Gitu. Jangan bodoh. Ya tapi karena itu juga gue jadi belajar. Tapi waktu itu alasannya bukan karena sayang. Bukan karena mau bilang sayang, gue jadi tanda tanya. Sebenarnya gue sayang nggak sih? Sayang sama kasihan beda tipis. Dua-duanya nah. Iya, sayang sama kasihan mungkin beda tipis. Jadi ya, jadinya dua-duanya. Dan lu tidak bisa membedakan. Karena pada saat yang abis dia ngelakuin itu, ya dia nangis. Iya, lu jadinya kasihan. Jadi kasihan, apalagi Iya, perempuan ya, iya. perasa kan. Dan gue, waduh, goblok sekali saya saat itu. Ya ampun, kayak gue lebih mikir gini, mental. Tapi boleh kalian nanti fotonya gua kasih unjuk ya. Foto birunya, maksudnya biar omongan kita juga bukan menjadi omongan yang toksik. Kan biar ada bukti, Mut. Jangan sampai kayak begitu gitu. Jangan sampai kayak gini. Iya, Cuma itu- 1, 2, 3. Iya. Gitu. Ya jangan sampai kayak begitu. Ya sampai kayak gitu karena gini Nal, dengan ada dampak hubungan toksik yang sampai fisikal itu juga dampaknya akan ke yang kayak kita juga jadi bisa nyakitin diri kita sendiri loh. Bisa aja. Kayak yang disakitin itu, yang pada saat disakitin itu jadi kayak menyakiti diri kita sendiri. Hmm. Dengan ngerasa gue kurang baik, gue kurang cukup. Kayak apalagi sih yang kurang dari gue harus ngelakuin apa lagi biar dia tuh nggak kayak gitu. Iya, iya. Jadinya tuh kayak Tapi gitu. lu sempat ngelakuin itu? Kayak gitu? Iya. Ngapain dulu? Baret-baret tangan gitu? Oh enggak, gue bukan balik-balik tangan. Jadinya kayak mukul diri sendiri kayak Gua kenapa begini gitu? mukul kepala. Itu sakit sih, menurut gue itu sakit sih. Tapi akhirnya kenapa hal apa yang bisa bikin lu gua mau lepas aja? Karena Momennya pas apa tuh? pada saat udah ketahuan semua memang dari sananya nggak bisa berubah. Karena gue bodohnya gue selalu memberikan kesempatan. Tapi dia lu habis bisa berubah. dipukulin lu belum putus kan? Belum. Nah itu gila sih menurut gue. Belum. Goki. Karena ya gitu gue tuh kalau udah emang susah jatuh cinta. Sekalinya jatuh cinta, gue buta. Iya. Maksudnya gue Emang jadi bodoh sekali. cinta itu buta. Gue jadi bodoh sekali dan gue nggak tahu harus apa ya, menyayangi diri. Kayak gue nggak jadi bisa- lupa sama diri gue. Gue nggak bisa ngelihat yang ini. Misalnya nih, lu kan ada temen lu nih. Siapa itu teman gue? Ya temen-temen ngentot. Bisa ada temen lu, temen. Kasih fotonya di. Ini sama sekali. 1, 2, 3. Sama sekali. Nggak akan. Gue kadang suka nggak bisa jadi temen lu, Mut. Kenapa? Karena cinta kan buta. Iya. Sampai. Iya, lanjut. Enggak, itu biar nggak kaku aja, biar nggak grogi. Serius juga nggak apa-apa. Enggak lah ya. Ya. Jadi mukanya sama kayak muka temen gue. Ini Kayak tadi, coba kayak tadi. Emang? Sama balikan sama mantan tuh menurut tuh gimana tuh? Balikan sama mana? Iya menurut tuh oke nggak sih kalau balikan sama mantan? Apaan sih lu dia? Dia goblok sekali. Ya, Dia cuma kalau menurut gua, gue pengen balikan. gue kalau gue tanya jawabannya tuh berarti bukan jawaban mutlak karena kan menurut persepsi lu. Menurut persepsi gua, kalau balikan sama mantan itu, ya itu terserah kalian. Menurut gua sih oke-oke aja. Oh, oke. Karena Apa ini? as long as cowoknya itu belum sentuh fisik loh, maksudnya belum sentuh yang kayak mukul, hajar segala macam. Ya, dan maksudnya yang tahu hubungan kalian berdua kayak gimana tuh ya cuman. Tapi kalau lu doang. misalnya cowok lu nggak pernah mukul lu, tapi yang namanya sifat nggak bisa berubah gimana? Namanya sifat itu bisa berubah tapi lama. Semua tergantung dari Watak. proses si orangnya juga. Nah, Iya, betul. kita nggak bisa ngejudge. Tapi dia. susahnya seperti ini, gue pernah mikir kayak begini. Misalnya cowok lu umur 22 Karena tahun. lo nggak tahu apa aja yang udah mereka jalanin. juga, Iya, gitu, betul. ya kan? Tapi kalau yang gue pernah pikir kayak begini, gue nggak akan bisa merubah orang. Itu. Dan tempat rehabilitasi pun tidak akan bisa merubah lu untuk tidak memakai narkoba Ya, lagi. semua tergantung dari dirinya sendiri. Iya, karena itu balik lagi ke diri lu. Mm-mm. Semua orang banyak ya yang pacaran bilang, gue tuh pengen merubah dia tuh menjadi orang yang gini. Menurut dia Nggak tai bisa kucing. kayak gitu. Lu umur cowok lu 22 tahun. Nggak bisa kayak gitu. Lu berharap apa dari
sifat dan watak dia terbentuk selama 22 tahun. Setidaknya at least yang lu pikirin adalah bagaimana cara lo membawa dampak yang positif buat hidup dia. Iya, Gitu. urusan Bukan berubah merubah, atau enggak, bukan itu merubah. urusan dia sih. Karena biarlah itu terserah dari diri dia, itu hidup dia sendiri. As long as kalian belum married, iya nggak sih? Karena Kalau yang udah itu, married juga itu. yang gue bilang pribadi. itu, Heeh. lu 22 tahun, sifat watak lu terbentuk, lu baru pacaran setahun 2 tahun lu berada apa? Karena menurut gue gitu, kalau balikan sama mantan kayak gelas pecah nih, dar, ya kan? Lu lem tetep aja ada tanda-tandanya. Iya. Sama kayak baca buku juga 2 kali, endingnya sama. Benar. Itu menurut gue. Benar. Karena kalau menurut gue ya, biarlah guratan-guratan itu menjadi pembelajaran sih. Kalau memang SOS memang kalian ngerasa itu belum toksik. Tapi yang apa juga kan, semua orang kita nggak bisa bilang ini benar ini salah. Siapa tahu itu Iya. bisa menjadi pelajaran baru untuk kalian semua nih yang Iya, lagi mungkin ngomong kata putusnya saat emosi. Iya, mungkin. Saat emosi saat. Karena video ini gue pengen sebenarnya ngebahas ini adalah teman-teman tuh bisa dapat maknanya tentang yang namanya toxic relationship ya. Iya. Kayak Karena orang suka saling dipukul. kayak suka salah mengartikan. Karena gini juga mood nih, karena gini juga. Orang tuh yang gue bilang tadi ya di awal, kemakin banyak sok pintar, padahal tidak pintar. Atau lagi belajar kali. Nggak ada menurut gue. Kayak gini ya, lu belajar, tapi lu tetap aja dalam pembelajaran lu jangan jadi sok pintar ketika lu masih belajar nanti. Ngerti gak sih? Kecuali lu dapet poinnya gitu. Iya. Lu pernah ngerasain juga pengalaman itu. Nah, waktu lu jadi itu pun nggak boleh sok pintar. Lu hanya bisa memberikan Apa yang lo tahu. iya sedikit pemilihannya seperti apa itu dengan biarkan buktinya itu dia. pengalamannya gitu ya. Nah, sejak ada muncul kalimat-kalimat toksik, ngentot dikit-dikit berantem nih. Ya Allah, gue juga pernah itu pacaran berantem. Terus dia bilang toksik. Berantem normal, toksik. Ngentot lu mau kagak berantem lah, lu pacarannya lu tembok tuh kagak ada masalah juga. Namanya hubungan pasti ada masalah ya. Beda pendapat pasti ada. Tapi maksudnya gue jangan sok pintar dengan kalimat-kalimat seperti itulah. Jadi apa-apa toksik. Nah itu harus teman-teman pelajarin juga dan semoga tidak bisa tidak menjadi kebiasaan buruk ya. Ketika lu udah tahu suatu bahasa yang kayaknya keren yang dipakai, Toksik. jangan jadi sok pintar juga. Iya, benar banget. Gitu. Benar banget. Jangan malah salah mengartikan sih. Iya. Kalau hubungannya belum toksik ya jangan ngomong toksik gitu karena Iya. bisa sampai keluar statement toksik itu saat memang udah Itu final. loh, Saat itu udah final. titik berat sih. Final iya. Menurut Udah gua. memang udah nggak ada jalan keluar lagi. Betul. Udah Betul. nggak bisa memperbaiki kayak terlalu banyak Tapi hal tergantung, Mut. yang harus diperbaiki, ngerti nggak? Iya, tapi tergantung. Bisa. Kalau misalnya ini kan kayak kalau menurut gua pacaran kan dua individual. Ketika toksik itu terjadi, itu merupakan toksik lu berdua, bukan salah satu pihak. Iya benar. Gue juga. Berarti ibarat puzzle, ya lu nggak bisa udah nggak bisa masuk tuh ke susunannya. Yang Jadi, bentukannya bolongan betul. itu ya. Lu nggak bisa bilang pacar lu yang salah atau ini salah. Ya memang lu nggak cocok, makanya akhirnya jadi Nah, toksik. ini berhubung sama hal yang ini Nal. Kenapa gue juga waktu itu bertahan? Karena waktu itu gue pernah ada salah sama dia. Lu berusaha ingin memperbaiki Iya, menembus. gue berusaha untuk memperbaiki gitu loh. Gue mau mempertanggungjawabkan gitu kesalahan gue. Kok gue harus mempertanggungjawabkannya malah berkali-kali lipat lebih gitu loh. Jadi kan kayak wah nggak bisa nih, ternyata cara dia malah value gue Semakin melonjak. bener-bener iya, value gue bener-bener udah nggak dilihat nih sama dia di sini. Jadinya dia nggak ada rasa takut kehilangan. Tadi gue bilang jangan berlebihan, tapi jangan nggak ada juga. Maksudnya at least ada gitu loh. Ini bener-bener sama sekali udah nggak ada. Kayak yaudahlah yang gue tahu lo pasti maafin gue, lo pasti terima gue, jadi gue akan seenaknya aja sama lo. Wah itu baru toxic menurut gue. Menurut gue itu baru toxic karena lo udah bener-bener ngeliat orang itu tuh udah gak berharga, tapi lo gak mau ngelepasin dia cuy. Lo mau ambil apa yang bisa lo ambil dari dia, entah itu tenaga, materi, Iya, realistis. materi atau apapun yang dia nggak bisa dapetin di luar sana. Itu baru menurut gua itu kalau menurut gue ya itu kata toksik. Banyak sih subscriber gue tuh yang tahu sih mantan-mantan gue. 2 orang yang pernah masuk di channel YouTube gue. Oh iya. 2 orang. Tapi ya gitu, sekarang tuh jadi mikir kayak di umur gue yang sekarang tuh nggak penting lah pacaran dulu lah gitu. Males. Waduh, ini jangan sampai udah buka episode.
Nggak, tapi ya memang semalas itu gue malas untuk kenal lagi orang baru. Kan udah kenal orang baru. Itu karena temen lu ya, temen lu bawa. Karena setiap orang itu kalau menurut mungkin ya, Nal, ini yang gue lihat aja maksud dari lu, lo mau berdamai dulu kali semuanya sama yang ini. Enggak sih, yang tidak di dalam ini. Aku memang lagi capek. Capek kan? Kata lu Gua ngerasa kenalan sama orang baru. betul, karena gue ngerasa apa? Khususnya begini, kalau gue kenalan sama lu as a friend, terserah. Tapi kalau untuk menjalin hubungan yang serius, gue tuh ngerasa kayak saat ini ya, cewek tuh kayak daun bawang. Ada nggak ada tetap mau makan. Babi nggak ada daun bawang tetap mau makan. Tapi kita jam di sini. Serius. Kita daun bawang. Nasi uduk kagak ada bumbuan tetap mau makan anjing. Oh jadi menurut lo sekarang ini lo lagi mikirnya kayak gitu? Malas aja, malas untuk yang lain nanti putus lagi. Ah udah lama freelance aja. Ya yang penting sih Freelance lah ya. Iya, penting positif. Lah ya. Jangan juga lah, jangan positif, ngeri juga gue kadang. Masa bukan positif COVID atau positif yang lain? Bangil, bingung. Dampak yang positif lah Iya, buat penting lo. dampak Toh positif. lo tahu kok mana yang terbaik buat hidup lo lah. Benar. Pasti gue yakin. Tapi pesen gue nih ya buat teman-teman semua lagi nonton oralers. Kalau fansnya oraler. Banget orang gak ada nama lain apa? Jadi pesan gue itu sih, kalau misalnya lu belum sanggup untuk pacaran atau untuk berkomitmen nih, jangan mulai karena nanti akan kesian. Kalau misalnya mau serius lu enggak, Iya benar banget. gitu. Karena apa ya, Kasian. kita semua kan nanti akan tua ya, Mm-mm. akan ya hidup bersama. Kecuali kalau memang situ mau jadi pastor atau mau jadi biarawati gitu kan. Nah pasti akan berkeluarga ya. Kalau menurut gua sayang banget sih, ini persepsi kita beda ya Nat ya. Kalau menurut gua sayang banget kayak waktu muda ini, kenapa nggak kalian ambil waktu ini buat belajar gitu loh, buat memajukan gimana pola pikir bisa lebih jauh yang tentang hubungan, karena nanti kalian akan tua bersama gitu loh sama seseorang yang belum tahu orang itu siapa gitu kan. Nah tinggal dari ya udah kita persiapkan sekarang, karena banyak orang bilang masih muda, manfaatkanlah waktu masa muda, main-main aja dulu, pakai sana pakai sini, comot sana comot sini gitu kan. Ada yang kayak gitu loh, bukti nyata. Amin. Bukti nyata kayak gitu loh. Nah di situ kayak menurut gua sayang banget gitu loh, nanti karena kenapa orang kayak gue nih, gue nggak bilang gue baik, enggak, tapi gue merasa gue dipertemukan sama orang baik gitu loh, dan ya gue yakin dan percaya itu semua karena ya udah memang kehendak dari yang maha kuasa, dari yang di atas. Gue bukan membawa Tuhan, tapi di sini gue yakin dan percaya ini bukan kekuatan manusia yang mempertemukan manusia yang lain gitu loh, ya kan? Sudah dirancang. Iya, as long as lu ngelakuin hal yang baik, lu pasti akan bertemu dengan orang yang baik, yang terbaik buat lo, yang lo nggak akan ekspektasi, anjir kok gue bisa sih kenal sama dia, ketemu sama dia. Ini kayak yang di dalam doa gue loh. Emang beneran ada, gue sempet kayak gitu sebelum ketemu sama cowok gue yang sekarang. Gue sampe bilang sama nyokap gue takut gue akan nikah tua. Kayak nikah umur 30-an gitu. Cewek ya umur 30-an tuh udah tua untuk nikah gitu loh menurut gue, dan gue gak mau gitu kan. Nah akhirnya ketemu ya malah gue gak tahu kok, gue berusaha untuk cari kekurangan lo. Dia pasti ada kekurangan, tapi menurut gue kekurangan dia tuh pasti bisa ditoleransi gitu loh. Yang ketiduran karena kecapean gitu kan gak apa-apa, dia istirahat gitu loh. Dan ya terus berbuat baik sih, itu kalau saran dari ya kalau masih single lah ya berbuat baiknya terus ke orang-orang sekitaran lo, berusaha bawa dampak positif, Nanti ada kalau saling lu respect. belum siap untuk punya pacar ya jangan dulu fokus apa yang lo mau kerjain kayak gitu. Benar banget. Nanti akhirnya jadi maksa. Fokus buat karir lu gitu loh, karena nggak pernah tahu kapan kita dipertemukan, itu nggak akan pernah tahu waktunya. Kalau ngewe pakai kondom. Bener banget. Lu udah susah kerjaannya maunya ngewe. Jadi anak lu pusingan lu. Terus maksudnya buat cowok ya. Ntar lu nggak bisa ngasih makan anak lu kan bingung. Hati-hati, iya benar. Hati-hati apalagi
jangankan yang soal kalau kebablasan, nah kalau sakit penyakit menular, Ya, iya makanya itu bodoh. Enggak, tapi kan Belum ada orang masalah. Indonesia tuh gak akan mikir ke sana. ya cuma sekarang Yang cuma dia tahu sekarang- adalah sekarang mumpung kita ada, maksudnya kan ya kita kan dia pasti tahu. lebih paham ya kayak aduh ini takut jadi anak. Iya sih. Yang penting memang kondom udah pencegahan juga sih. Iya, pencegahan buat penyakit menular gitu. Ya gue nggak suruh lu Buat kayak begitu ya, enggak, Iya. bukan kayak Cuma gitu. Tapi gua- itu semua keputusan di tangan kalian. kalau lu mau ya pakai kondom gitu aja sih sebenarnya. Ya gitu aja lah. Ya teman-teman, mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan tentang Gua ada yang soal LDR, hubungan-hubungan apa nih? Q&A. Oh iya boleh. Gitu, Q&A. gitu. Oh berarti Kapan ini? Mutia sudah membuka Q&A. Iya, Instagramnya. disuruh sama Ronald kemarin. Untuk teman-teman bertanya tentang yang namanya LDR. LDR. Gitu. Namanya. Apa ya, sebut aja Agnes Yohanda. Nggak bisa ya. Tips biar disayang calon mertua. Gak penting banget. Penting lah. Tips cara disayang mertua ya lakuin yang mertua lu suka lah. Enggak gitu dong, enggak gitu juga sih, Nal. Jadi diri sendiri ya buktiin kalau kalian itu lagi-lagi bisa bawa Enggak, tapi begini lah Mut. Gimana caranya mertua nih, ini mertua nih. Lu ada calon buat anak gue. Gimana kok bisa suka sama lu? Kalau lu tuh pantas. Iya, buktikan lu pantas, buktikan apa yang si calon mertua lu suka, lu lakuin. Tapi ya enggak yang dalam arti kalau calon mertua lu semen punya menantu yang misalnya suka salto, ya lu nggak salto tiap hari juga gitu maksudnya. Yang masuk akal juga gitu. Itu kan basic sih. Bener gak sih? Iya. Kayak calon oke. mertua pengen lu tuh bisa masak buat anak gua nanti, ya udah lu belajar masak. Kalau calon mertua gue pengennya Gitu. ya yang penting gue bisa sayangin anaknya dengan dengan tulus. Kan masing-masing orang beda. Iya. Kepengennya beda untuk Benar disenangkan. banget. Gitu. Terus bisa menerima keluarganya dengan baik dan nggak fake. Benar. Gitu. Tips Apa nih? Panjang banget mau. nih saya sih nih. Tips buat gak overthinking sama pasangan kalau lagi LDR. Jangan cantumin nama ya kak. Enggak gue cantumin, tapi tadi udah gue bacain. Syaisi. Gimana tuh buat gue gak pernah LDR-an? Karena susah untuk percaya sama orang kalau gue. Tips buat nggak overthinking. Menurut gue sibukin diri. Iya, satu sibukin diri lo dengan hal-hal yang positif. Kalau memang dia nggak bisa mengantisipasi tentang hubungan kalian, nggak bisa membantu dan membantu akan overthinkingnya kamu gitu ya. Berarti kerja sama kalian kurang, berarti kalian belum siap LDR ya, nggak usah jalanin LDR. Itu bisa, karena tadi nggak percaya sama LDR, itu bisa. Enggak, harus dipahami secara bersama menurut gue. Karena susahnya gue apa ya, orang tuh nggak semua orang bisa menjelaskan sedetail itu. Iya. Jadi itu yang membuat gue akan menjadi overthinking dan gue susah percaya Dan ketika- semua tergantung dari bagaimana kerja sama kamu sama pasangan kamu. Terakhir deh. Terakhir. Slide selanjutnya enggak? Kamu Kak, cara sembuhin hati yang belum bisa move on dari hubungan toksik. Nah ini baru sibukin Betul banget, diri. Kak. Udah ini sibukin Sembuhin hati, diri. belum bisa move on. Maafin diri sendiri sih menurut gua. Belajar dari kesalahan. Maafin diri sendiri dan maafin dia, itu udah otomatis kamu bisa move on. Kalau menurut gua, kalau lu masih ingat kesalahan-kesalahan dia, segala macam lu belum bisa maafin dia, ya lu akan kapan beranjak dari situ gitu loh. Bener. Maafin diri lo sendiri yang dimana lo udah memberikan kesempatan untuk diri lo disakitin. Nggak. Itu loh, lebih ke situ. Ini kalau dari yang gue pelajarin nih, cara menjadi move on atau ikhlas ya, tepatnya yang sosok Inggris tuh kalian. Kalau gue gini sih, gue sangat mengapresiasi yang namanya hak kebahagiaan seseorang. Jadi gue akan selalu bisa menerima kapanpun lo mau pergi dari gue, dan lo akan mencari kebahagiaan lo yang baru selagi lo tidak merasa bahagia bersama gue. Contoh lo pacaran 8 tahun. Tapi lo akan berusaha untuk membuat dia bahagia, tapi si dianya nggak merasa Iya, bahagia sama lo. karena pasti menurut gue itu tidak salah dia atau salah gue. Karena mungkin lu nggak cocok, nggak apa-apa. 8 tahun lu pacaran, seandainya gue pacaran 8 tahun juga. Lu tiba-tiba mau pergi di tahun ke-8. Maaf, aku udah nggak bisa sama kamu lagi. Aku mau sama dia. Oh yaudah silakan. Oh, menurut gue. Karena lu berhak dapetin kebahagiaan itu. Nah ketika lu udah bisa, beberapa teman gue pun sempet gue ceritain kayak gitu. Ketika lu bisa
menerapkan itu ikhlas dan lu selalu mengapresiasi namanya kebahagiaan orang lain, hak mereka, lu akan nggak susah untuk move on. Dan karena lu lebih ikhlas, lu udah tahu kalau lu sayang sama dia, ya udah, berarti dia ini dari hubungannya toksik mau pertanyaannya yang tadi atau oh kalau iya. sama lah. Nggak, kalau toksik, Beda, cuy. kalau toksik lebih parah, memang udah kagak layak anjing, Iya, udah dan lo langsung maafin aja. diri lo sendiri dulu Iya, dari pertama. maafin dia. Terus lo maafin dia, udah. Gitu. Itu aja sih tips dari gua. Benar. Karena mau sengajain sibukin diri, nol poin kayak tadi. Sengaja buat sibukin. Beda-beda orang sih, beda-beda orang. Iya, itu kalau menurut Ada gua orang ya. yang bisa sibuk terus lupa segala macam, kalau gue enggak. Kalau gua malah jatuhnya kayak lari dari kenyataan. Gue melankolis Kalau soal banget. move on ya, kan ini menghindari overthinking itu baru sibukin diri gitu. Kalau dari gue, kalau buat yang move on dari mantan toksik itu ya lebih ke memaafkan dan berdamai sama masa lalu. Kalau kalian belum berdamai sama masa lalu, susah. Iya, ini nggak move on. Iya, move on lo. Oke lah teman-teman. Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan bisa tulis aja di kolom komen, ceritain atau kalian Ditunggu. bisa langsung DM aja ke Instagram gue atau Instagram Mutia juga boleh. Curhatan kalian, siapa tahu kalau misalnya ada kisah yang menarik bisa gue bahas. Bisa dibahas di sini Iya. atau siapa tahu bisa diundang kan? Iya, boleh. Iya, bisa Boleh. diundang. Cerita yang menarik, ya kalau gue kan di Jakarta ya stay-nya. Jadi buat teman-teman yang mungkin di Jakarta juga tuh kalian mau curhat di sini, mau cerita-cerita sama mau gue, sama kita juga boleh. buat sharing ya lebih Sharing, tepatnya. iya, Kalau kita, kenapa? gue tidak mau menggurui, tapi semoga dari pengalaman lu bisa jadi Sharing. pembelajaran untuk orang Buat lain yang teman-teman yang ada di luar nonton. sana. Benar Gitu. banget. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ini kayaknya udah sejam ya. Iya, kayaknya paling panjang deh, Ini Rom. panjang deh. Karena memang sekompleks itu kalau Iya, bahas kompleks. tentang Ya. percintaan. Yang penting pantengin terus oral obrolan ringan sama Ronald, ala Ronald, Ronald ya gimana? ala Ronald. Nanti siapa tahu ada bintang tamu yang menarik juga ke depannya di episode selanjutnya. Jadi pantengin terus, jangan lupa untuk Makan. gue enggak, baru gue mau jangan lupa untuk subscribe. Nggak, tapi kalau lu suka video ini, lu like and share juga ke temen-temen lu, Ya. siapa tahu bisa jadi pembelajaran untuk mereka. Ya. Bener Gue Ronald banget. pamit. Dah. Bye bye. Jangan lupa makan. Ngabarin, berdoa. Dan berdoa. Sampai ketemu di oral selanjutnya. Bye. Bye.